suatu yang secara klinis belum jelas dengan menggunakan pemeriksaan tertentu. Contohnya apa? CA cervix. Nah, itu contohnya. Nah, manfaatnya apa? Bagi klien mengetahui sedini mungkin. Jadi dulu orang-orang itu kalau kita cek takut. Gak usah dulu, sekarang. Siapa kemarin itu takut yang tinggi karena tidak mau ke rumah sakit. Karena kalau rumah sakit takut cek COVID. Ya enggak? Ya iya. Akhirnya kematian tinggi bulan Agustus, bulan 7. Salah cuacanya jelek, orang-orang enggak berani ke rumah sakit, sudah di rumah saja. Lari lagi. Hasilnya penyakit diabetes karena patah akhirnya meninggal. Orang itu kan sudah penyakit itu gampang masuk. Nah, kalau masuk, wis kenapa rumah sakit? Yang opname harus melakukan swab, karena melakukan swab positif COVID. Nah, iya tuh banyak demisi lagi. Padahal diabetes karena sudah positif COVID hanya meninggal dengan sistem COVID. Nah, seperti itu. Tapi sekarang orang-orang sudah takut sendiri, saya sendiri juga sudah. Biar. Nah, jadi kita biar hati-hati memperoleh informasi epidemiologi yang berguna untuk penelitian. Jadi nanti kalian di semester akhir akan melakukan penelitian nih. Mulai sekarang sudah ancang-ancang. Itu manfaat screening. Nah, screening apa saja? CA cervix. Kekanasan pada cervix. Nah, ini materi sudah saya kirim. Kanker cervix atau kanker leher rahim. Tuh. Contohnya kasusnya itu. Adik-adik pernah enggak mendengar kasus kanker cervix? Pernah dengar enggak? Pernah? Pernah dengar enggak? Oh, pernah. Nah, ke atas kebanyakan memang sulit, ibaratnya sakit kan sudah parah kayak gitu. Nah, banyak ini pada kespro karena itu yang kita bahas adalah kanker kita dulu, kita sudah tua, sudah 17 tahun ke atas menikahnya, jumlah pasangan seksual yang banyak, berganti-ganti ya teman kita yang kerjanya seperti itu. Bahan karsinogenik dari tembakau, rokok atau yang kerjanya di pabrik rokok, kekurangan vitamin C
Males betul ya ringan. Hamilan nih kan udah tahun 2 tahun hamil. Nah, kayak gitu. Pemakaian di pakai KB apa? IUD. Talinya kan dilengkarkan gini. Tali inilah yang bikin iritasi. Tapi sekarang dipotong, seret di dalam. Tuh, ya. Nih. Gejala daripada kanker serviks. Perdarahan yang tidak normal. Perdarahan dari vagina, perdarahan di luar siklus head. Misalnya headnya tanggal 5, selesai tanggal 10, tanggal 15 perdarahan lagi. Nah, kemungkinan dia terkena ada sesuatu, maka perlu cek. Takutnya adanya CA cervix, kemudian keluarnya cairan yang tidak normal, keputihan yang terus menerus, keputihan terus menerus, nggak enak lagi. Nah, adanya infeksi panggul, infeksi yang menyebar ke panggul, tidak dapat buang air kencing atau berdarah, PAK berdarah. Nah, organ wanita ini kan satu lokasi. Ini uretra, ini lubang vagina, ya enggak, perineum lah, jadi satu grup. Bila ada kena satu, maka akan terjadi komplikasi ke daerah sekitar sini, ya. Tuh, nih. Dapat dicegah dengan apa kanker serviks? Nah, yaitu tadi dengan screening. Screeningnya menggunakan apa? Ada tes IVA dan pap smear. Tapi IVA ya infeksi visual ini kita cuma memberikan asam asetat, asam cuka, seret, terus dilihat iritasi enggak, gitu aja. Kalau tapi keakuratannya berapa persen gitu. Kalau pap smear kita ambil lendirnya di serviks, ambil taruh di objek gelas, bawa ke laborat. Nah, tuh ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk screening untuk mencegah CA cervix. Ada lagi yang lain, tapi bukan masuk kita. Tuh ya. Nah, pemeriksaan IVA dengan menggunakan asam asetat 3,5%. Jadi langsung dioleskan. Nah, jadi cuma sekilas gitu itu kalau IVA. Nah, kalau pap smear ini masih diambil, dikerok. Mati lagi kak? Sehingga kita bisa mengetahui stadium prakanker Males betul. neoplasia intraepithel cervix. Jadi kita tahu diambil. Pasti lebih akurat lah. Tapi bayar. Biasanya bayar. Kalau IVA enggak bayar. Nah, manfaatnya apa? Yaitu tadi mendiagnosa peradangan, mendiagnosa kelainan prakanker. Nah, memantau hasil terapi. Waktu pemeriksaannya kapan? Saat seorang wanita sudah melakukan hubungan seks. Kita tidak tahu apakah itu sudah menikah atau belum. Sudah melakukan hubungan seks, tapi anggapan kita kalau orang ini belum melakukan hubungan seks,
Ya, jadi KIE kita adalah ditanya siapa yang pap smear yang sudah melakukan hubungan seks. Nah, pap smear dilakukan secara rutin setiap tahun sekali. Nah, tuh. Kemudian pada usia 34 tahun dan setiap 6 bulan pada usia 40 sampai 50 tahun. Kenapa kalau muda kok 1 tahun, kalau sudah tua kok 6 bulan? Berarti kan seperti itu. Berarti angka keganasannya sudah tinggi 40 sampai 50. Nanti di atas 50 ini sudah estrogen sudah turun. Tuh. Mat ya. Nah, ganasan kedua adalah CA payudara. Tuh. Ini kan penyakit-penyakitnya wanita. Nah, kanker payudara adalah keganasan yang berasal dari kelenjar, saluran kelenjar, dan penunjang payudara. Gejalanya ada benjolan pada payudara, adanya luka yang tidak sembuh, keluar cairan yang tidak normal dari papila, nggak menyusui kok keluar cairan. Nah, berarti sudah ada sesuatu. Terus bentuk payudara beripik gitu. Kenapa? Nah, nyeri di payudara. Ingat ya, tumor belum tentu kanker. Tumor itu benjolan. Jadi kok ingin tahu, oh ini kanker enggak? Oh ini ada benjolan. Ini kanker enggak? Ya harus kita cek, kita biopsi. Ya. Nah, pemeriksaannya untuk atau pemeriksaan payudara sendiri. Tuh. Jadi setiap habis menstruasi kita raba. Kanan kiri. Nah, mamografi, cek USG mamografi. Ya, nih. Itu adalah masalah-masalah yang terjadi pada wanita. Nah, sudah. Di sini ada yang ditanyakan? Ada? Lanjut ya. Indikator status kesehatan. Apa indikator kan wanita itu kesehatannya dari apa? Ayo. Apa ayo? Pendidikan. Kalau pendidikannya tinggi, maka pengetahuannya juga tinggi. Tuh. Yang kedua apalagi ayo? Penghasilan. Harapan kita kalau orang itu pendapatannya tinggi secara tidak langsung bisa tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok, tapi ada kebutuhan tersier terpenuhi. Perawatan diri. Yang ketiga UHH, usia harapan hidup. Kalau orang itu meninggalnya di usia tua secara tidak langsung lebih sehat. Ya, umur harapan ini umur 5 tahun meninggal masih bayi. Ini umur 2 tahun meninggal. Ini umur 40 tahun meninggal. Berarti kan masih sehat yang umur 40 tahun. Nah, jadi umur harapan hidup. Yang keempat, angka kematian ibu. Ibu wis akeh sing mati apalagi yang lain.
dikatakan angka kematian ibu itu ibu hamil melahirkan sampai nifas. Kematian ibu. Nah, yang ibu meninggal terkena kanker itu angka kematian ibu umum. Oleh karena itu kalau ada ibu hamil, nifas, melahirkan, meninggal, itu Bu Bidan kena. Gimana di bidan A? Nah, kena Dewi angka kematian ibu. Kemudian yang terakhir Tingkat kesuburan. tingkat kesuburan. Yes. Ini yang sulit. Ya. Nah, tuh. Yes. Itu adalah indikator-indikator tentang derajat kesehatan kita. Aku lele ulangan Kak Ibu. Ibu Dik. Pendidikannya tinggi, berartinya juga tinggi, penalarannya juga tinggi. Nah, kayak gitu ya. Konsep pemikiran tentang kespro pada wanita. Wanita menghadapi masalah kesehatan khusus yang tidak dihadapi pria. Lek pria alat kelamin ini kita seret panjang, tetapi wanita itu rongga. Nah, di dalam rongga itu organ genitalia lu dalam. Contohnya saja vagina, kemudian di dalam vagina ada uterus, ya enggak? Uterus, kemudian ada ovarium lah. Satu rongga ini. Makanya banyak penyakitnya wanita daripada pria. Kesehatan wanita secara langsung mempengaruhi kesehatan anak yang dikandung. Yo, kemarin, oh ternyata wanita itu hamil dengan gonore. Kalau tidak tahu, maka anak itu lahir akan menyebabkan gonoplinore. Ibu itu hamil dengan sifilis. Kalau tidak tahu, maka anak itu lahir akan cacat. Nah, contohnya kayak gitu. Kesehatan wanita sering dilupakan, dan ia hanya sebagai objek dengan mengatasnamakan pembangunan. Ya. Contohnya apa? Di rumah saja, selalu-lalu yang diutamakan siapa? Anak laki-laki. Itu suami. Nah, wong sing masak awak dhewe. Ya ndak? Entah itu karena malu karena apa. Nah, ini pikiran tentang kespro. Masalah kesehatan reproduksi wanita sudah menjadi agenda internasional. Nah, wanita diberi hak untuk bebas memilih kamu mau KB apa. Kita cuma mengarahkan saja. Ibu ini cocoknya menggunakan IUD. Kita mengarahkan, kalau si ibu ini tidak mau ya sudah. Tuh ya. Pertemuan Kespro di Kairo membahas tentang kesiapan reproduksi wanita, seksual, penentuan dalam urusan reproduksi, kesetaraan pria dan wanita. Ya. Ini penerapan usia dalam memberikan pendidikan 1 sampai 5 tahun. Nah, pada usia ini penanaman pendidikan seks cukup mudah dilakukan, yaitu hanya perlu mengenalkan kepada anak tentang organ reproduksi yang dimiliki secara singkat. Nah, jangan duduk di sembarang tempat, nanti pipitnya gatal. Pipit apa? Nah, alat kelaminnya gatal. Cuma itu dok, jangan menggunakan ke yang lain. Pakai baju ditutup. Nanti ketahuan orang lu. Nanti masuk angin jelek. Pada dasarnya, Dik,
yang suka pakai baju kesalahan mereka, kesalahan ibunya ketika kecil, dia gunakan baju ya kelihatan karena pendek kayak gitu, akhirnya sudah terbiasa bagaimana, terbiasa pakai baju terbuka. Saat itu disuruh pakai jangan suka dadanya tertutup atau terbuka. Tuh. Usia 3 sampai 10 tahun pada usia ini biasanya mulai aktif bertanya tentang seks. Nah, misalnya anak akan bertanya dari mana asalnya. Nah, sudah mulai tanya. Tuh. Remaja sudah gede. Menjelang usia remaja. Sudah bisa diajak bicara. Usia remaja. Kita sudah harus menanamkan. Jangan seperti itu, jangan seperti ini. Jadi ada 4 poin pendidikan seks 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 10 tahun, kita menjelang remaja dan remaja. Nah, indikator permasalahan. Kebanyakan permasalahan kesebro karena pendidikan yang rendah. Kualitas sumber daya manusia rendah. Kemiskinan atau kekayaan tadi. Nah, nanti kalau habis lanjut. Kemiskinan. Tolong ya. kasih menyala meteran dulu. Latar belakang pendidikan. Sebentar tidak kamu ngapa bisa masuk di kamar setidur. Iya, kadang karena saya ini orang desa ya. Banyak anak-anak desa yang dikawinkan. Kenapa? Kalau dikawinkan karena mau di sekolah kan nggak ada dana. Kalau dikawinkan kan ada yang nanggung. Siapa yang nanggung? Suaminya. Itu salah loh, Dik. Salahnya gimana? Jelek suaminya bertanggung jawab. Enggak. Ayo. Nah, matilah kita. Contohnya apa? Ada orang mau melahirkan. Bu, ini saya rujuk ke rumah sakit ya. Ibunya nunggu suaminya ya. Nah, suaminya nggak tanggung jawab, dia nggak punya uang. Nah, akhirnya menunggu apa yang rugi. Belum. Contoh, kenapa pendidikan wanita itu kok rendah? Ya tadi karena kemungkinan. Jadi yang diutamakan yang cowok atau gimana? Yang cewek enggak sekolah, cowok saya sekolah. Kurang sendiri. Kalau ini kalian males belajar, daya dan gender ini sama tadi cowok dulu lebih yang diutamakan. Kurangnya perhatian pemerintah dan orang tua. Tuh ya, nih. Ini faktor rendahnya pendidikan. Sekalian. Tingkat penghasilan yang rendah, saya bilang, akhirnya hanya mencukupi kebutuhan pokok saja. Kebutuhan yang lain tidak ada. Tapi kalau penghasilannya cukup, maka kita akan bisa memenuhi kebutuhan yang lain. Nah, tingkat penghasilan yang rendah akan berpengaruh terhadap sulit untuk melakukan perawatan karena tak mempunyai biaya.
tingkat penghasilan yang tinggi, hal tersebut akan sangat mudah dilakukan. Bukan pap smear, kan bayar. Tuh, contohi. Faktor lain yang menyebabkan permasalahan kesehatan apa? Makanan yang tidak cukup, kurang gizi. Persediaan air yang kurang. Tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Tuh ya. Nih. Perbedaan pemenuhan kesehatan reproduksi ditinjau dari tingkat penghasilan. Masyarakat dengan penghasilan yang rendah, masyarakat pada tingkatan menengah, pada tingkatan kalangan atas. Nih. Cara mengurangi pengaruh tingkat penghasilan terhadap kesehatan reproduksi wanita. Ya apa? Kalian sudah gede hal seperti ini enggak usah sering membersihkan organ reproduksi, KID, menjaga celana agar tidak lembab, kayak gitu.